Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luri Resti Fauzia dengan NIM 0305202020. Di sini saya akan menyampaikan materi saya yang berjudul kata baku. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman sekalian. Baiklah, langsung saja ke materinya. Pengertian kata baku. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang dibakukan. Kaidah standar yang dibakukan tersebut dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, kata bahasa baku, Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, dan kamus umum. Sedangkan kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapannya atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar kata baku. Kata baku dalam sudut informasi. Berdasarkan sudut pandang informasi, bahasa baku adalah ragam bahasa yang digunakan dalam berkomunikasi tentang ilmu pengetahuan. Berdasarkan sudut pandang penggunaan bahasa, ragam bahasa baku dapat dibatasi dengan ragam bahasa yang lazim digunakan oleh penutur yang paling berpengaruh, seperti ilmuwan, pemerintah, tokoh masyarakat, dan kaum jurnalis atau wartawan. Bahasa mereka lah yang dianggap ragam bahasa baku. Dari sudut pandang tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kata baku adalah kata-kata yang lazim digunakan dalam situasi formal atau resmi, yang penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah yang dibutuhkan. Kaidah standar yang dimaksud dapat berupa pedoman ejaan yang disempurnakan atau EYD, kriteria kata baku atau baku, tidaknya sebuah kata dapat dilihat dari segi lafal, ejaan, gramatikal, dan kenasionalannya. Ciri-ciri kata baku. Ciri-ciri kata baku ini meliputi: yang pertama, bukan merupakan ragam bahasa percakapan. Yang kedua, sesuai dengan konteks kalimat yang dipakai. Yang ketiga, tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Yang keempat, pemakaian imbuhan secara eksplisit. Syarat-syarat kalimat baku. Syarat-syarat kalimat baku ini meliputi: yang pertama, logis. Yang kedua, tidak ada unsur sia-sia atau pengulang atau kata-kata yang diulang. Yang ketiga, tidak berpengaruh bahasa daerah. Yang keempat, subjek jelas. Ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku. Menurut buku Teknik Penulisan Karang Ilmiah Dr. Andes Islaquddin Yahya MPD, ciri-ciri bahasa Indonesia yang baku antara lain: yang pertama, fonografi atau bersifat ejaan bunyi. Yang kedua, aglutinatif atau dalam pembentukan kata kejadian bersistem penempelan imbuhan pada bentuk dasarnya. Yang ketiga, struktur kalimat bahasa Indonesia membayangkan pola, urutan kata, makna kata, intonasi, dan situasi. Penyebab-penyebab ketidakbakuan kalimat. Yang pertama, pelepasan imbuhan. Yang kedua, pelepasan awalan. Yang ketiga, pelepasan akhiran. Yang keempat, pemborosan penggunaan kata. Yang kelima, ketidaktepatan memilih kata. Yang keenam, penggunaan bahasa Jawa. Yang ketujuh, penggunaan kata yang termasuk ragam tidak baku. Yang kedelapan, penggunaan konjungsi ganda. Yang terakhir, kesalahan ejaan. Kata baku dalam berbagai jenis. Yang pertama, baku dari segi lafal. Yang kedua, baku dari segi ejaan. Yang ketiga, baku dari segi gramatikal. Yang keempat, baku dari segi nasional. Baku dari segi lafal. Baku dari segi lafal ini merupakan lafal baku bahasa Indonesia adalah lafal yang tidak menampakkan lagi ciri-ciri bahasa daerah atau bahasa asing. Lafal yang tidak baku dalam bahasa lisan pada gilirannya akan
akan muncul pula dalam bahasa tulis karena penulisan terpengaruh oleh lafal bahasa lisan itu. Contohnya, yang pertama 6, yang artinya 6. Yang kedua, bubuk, yang artinya bubuk. Yang ketiga, duduk, sama dengan duduk. Baku dari segi ejaan. Ejaan bahasa Indonesia yang baku telah diberlakukan sejak 1972. Nama ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Oleh karena itu, semua kata yang tidak tertulis menurut kaidah yang diatur dalam EYD adalah kata yang tidak baku. Yang ditulis sesuai dengan aturan EYD adalah kata yang baku. Contohnya, aktif. Itu merupakan kata baku. Sedangkan aktif sama aktive itu tidak baku. Baku dari segi gramatikal. Secara gramatikal, kata-kata baku ini harus dibentuk menurut kaidah-kaidah gramatikal. Contohnya, beliau ngontrak rumah di Gresik. Atau gubernur tinjau daerah longsor dan tolong bikin bersih ruangan ini. Baku dari segi nasional. Kata-kata yang masih bersifat kedaerahan, belum bersifat nasional, hendaknya jangan digunakan dalam karangan ilmiah. Kalau kata-kata bahasa daerah itu sudah bersifat nasional, artinya sudah menjadi bagian dari kekayaan kosakata bahasa Indonesia, boleh saja digunakan. Contohnya, lempeng, yang artinya lurus. Yang kedua, semerawut, yang artinya kacau. Yang ketiga, medon, yang artinya turun. Yang keempat, ngomong, yang artinya berbicara. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.